Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 2 bulan November 2024 ya. Kita berada di triwulan 4 2024. Namun pembahasan kita tentu saja saham-saham yang baru saja melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 3 2024 ya. Kita akan membahasnya dari sudut pandang fundamental saham, khususnya value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Saham yang akan kita bahas kali ini adalah Mark, Maha, KKGI dan Suni ya. Analisis ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara dan sistem masing-masing ya, sehingga ini adalah bahan edukasi dan juga bersifat opini ya, sehingga Anda perlu melakukan riset Anda sendiri. Ini hanya sebagai bahan pembanding ya. Tujuan kita dalam pembahasan ini adalah untuk berusaha mendapatkan saham di harga yang murah dan ada dividen ya. Kemudian kita menunggu, mudah-mudahan nanti harganya bisa menaik atau kita mendapatkan capital gain juga ya. Dan disclaimer lagi bahwa tidak ada jaminan misalnya bahwa setelah beli ini lalu harganya langsung naik, ataupun setelah beli ini juga harganya akan bisa naik juga di masa depan. Itu semuanya bergantung kepada perkembangan di triwulan selanjutnya. Cuma tujuan kita adalah yang pertama, ibarat sepak bola itu adalah bertahan, dalam artian bahwa kita berusaha untuk mendapatkan saham yang dalam artian nanti bahwa kita safety first, keamanan lebih dulu, bahwa mudah-mudahan kita tidak kehilangan modal kita di bursa. Itu yang pertama ya. Kemudian tujuan kita juga bahwa pembahasan ini bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekan sebuah emiten ya. Baik, yang pertama kita akan membahas Mark Dynamic Indonesia. Kalau tidak salah ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarung tangan ya. Sarung plastik untuk keperluan medis ya. Baik, kita punya 3 data ya. Dari semua data di sini kita melihat bahwa semua data ini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Kemudian dari segi nilai per bidang, ini dari segi nilai buku ada penurunan ya. Dari segi modal ada penurunan, tapi dari segi keuntungan ada peningkatan. Ini berbanding terbalik ya. Modal turun, keuntungan meningkat ya. Kemudian dari segi harga ini terjadi peningkatan juga. Dari segi aset lancar ini kemarin kalau sepertinya sekali ini mungkin ada data yang berbeda ya. Cuma yang jelas bahwa aset lancarnya ini bagus. Kemudian dari segi hutang ini juga tidak ada masalah, yang di bawah 50% semua. Dan kepemilikan ini 60% saja di bursa. 60% saja di bursa, kemudian asingnya ada 18%. Berarti asingnya ini sepertiga ya. Kalau dibilang pengaruh asing ada, tidak terlalu besar juga ya, karena retailnya lokalnya 43%. Dan ada fluktuasi juga ya, dari segi kepemilikan lokal turun 17 dari 18 ke 17, kemudian naik 19. Jadi kenaikannya ini juga melebihi dari triwulan 1 ya. Baik, sekarang kita pindah ke rasio-rasio. Yang pertama dari segi keuntungan 21%, naik ke 27, lalu naik lagi ke 31 ya. Karena tadi apa? Nilai modalnya turun, kemudian keuntungan yang meningkat tadi ya. Sehingga di sini kategorinya keuntungan bersihnya lebih dari 10%. Itu yang pertama. Kita anggap saja perusahaan ini adalah perusahaan growth ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli ini sudah 3,9 kali lebih mahal daripada harga perusahaannya, atau setara 4,9 kali ya, 490%. Jadi di sini kita anggap saja bahwa perusahaan ini growth ya. Maksimal beli di 53%, berarti valuasi sekarang mahal ya, karena sudah setengah kali lebih mahal dari maksimal beli kita ya. Seharusnya kita beli di 700-an, sekarang sudah di harga 1.200-an ya. Kemudian perusahaan ini bagusnya sudah memberikan
dividen yang besar sekali ya, di 85%, atau setara dengan Rp62. Kalau di jadikan dividen yield, maka itu sekitar 5,56 untuk triwulan 3 ya. Jadi simpulan awal kita untuk data ini yang awal dulu ya, bahwa kalau kita beli sekarang tadi kita harus menambah 50%, namun untuk Bagger ini sudah terlewati di 2,5, sekarang saja sudah 4,9. Tetapi karena dia perusahaannya growth ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa ada anomali sebenarnya, agak sulit juga ya. Value-nya, nilai perusahaannya menurun tetapi EPS-nya meningkat ya. Tapi kalau kita melihat dividennya di sini ada juga penahannya ya. Kalau misalnya harganya turun, ada penahannya. Baik, kita lanjut lagi dari segi keamanan. Tadi keamanan semuanya oke ya. Sampai pada apa nih? Sampai pada ketahanan perusahaan ini oke semua. Kepengendalian juga oke ya. Sehingga kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini, sekali lagi ya, kita ambil kesimpulan dalam artian opini saya bahwa bagi Anda yang growth investor ya, ini kalau ikut mengejar saham ini ada penahannya di 5% ya. Tetapi karena dia ada sedikit anomali ya, modalnya turun, keuntungannya besar, kalau menurut saya mungkin belum saat yang bagus untuk masuk ya. Cuma misalnya kalau beli yang perusahaan dengan cara growth tadi, tinggal dilihat saja perkembangannya ya. Tapi dengan data yang anomali, saya cenderung untuk menahan diri istilahnya kalau mau masuk di situ ya. Tapi kalau menurut opini dan pemikiran saya bahwa untuk mark ini ya, tentu saja kita akan menunggu di valuasinya yang lebih baik ya. Ini berarti permasalahannya hanya satu saja lagi ya, bahwa kita menunggu nanti harganya turun, itu saja ya, menunggu ke valuasi. Kalau karena perusahaan ini perusahaannya growth, berarti kita menunggu harganya turun menuju ke valuasi wajar. Mungkin itu saja kalau menurut saya pribadi ya. Perusahaan ini kita menunggu dia turun ke wajar. Kalau menunggu turun ke valuasi murah agak susah ya. Jadi paling bisa dia sampai ke valuasi wajar saja ya, kalau kita mau mengejar perusahaan ini. Baik, itu yang saya pahami untuk market dynamic. Sekali lagi, bagi yang growth investing bisa saja membeli, tetapi saat ini mungkin kalau menurut saya keadaan sedang anomali antara PER dan PBV-nya ya. Yang kedua, ini kita punya baru ya, yaitu MAHA ya. Kita punya data MAHA ini baru satu data saja ya di triwulan 3, bahwa perusahaan ini memenuhi semua kriteria. Itu yang pertama ya. Kemudian dari segi keuntungan bersih ini 20%, berarti kita kategorikan bahwa MAHA ini termasuk perusahaan growth dulu ya. Jadi MAHA ini termasuk perusahaan growth. Dari segi harga dibandingkan dengan nilai bukunya, sekarang ini sudah 0,74% lebih mahal daripada nilai perusahaannya, atau setara PBV 1,74 ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, dari 1,74 itu untuk ke PBV 2,5 ya, itu masih ada sekitar 43%. Kalau menurut saya pribadi dengan PBV tadi 1,74 ya, mungkin untuk masuk sudah agak terlewat ya kalau menurut saya pribadi ya.
Tetapi karena ini perusahaan growth tadi ya, kita lihat saja nanti perkembangannya. Itu yang pertama. Sini ya, seperti ini. Untuk maksimal beli ya, untuk maksimal beli di sini bahwa kita punya 14% ya, 14% itu diskonnya. Jadi untuk beli saham ini ya, untuk beli saham ini secara perhitungan bahwa kalau beli sekarang kita punya diskon 14%, namun untuk mengejar target kita di PBB 2,5 itu masih ada sekitar 43 atau 44% ya. Kemudian perusahaan, kita mau lihat konfirmatornya dulu ya. Konfirmatornya bahwa dividennya ini 75%, dan kalau kita lihat di triwulan 3 itu setara dengan 8,71% kalau mereka membagikan dividen ya. Kalau mereka memberikan dividen maka ini 8,1. Kemudian yang berikutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini semuanya oke ya. Utangnya di bawah 50%. Hanya saja di sini ada satu concern kita bahwa free cash flow-nya ini ada perbaikan sebenarnya, free cash flow-nya ya. Kenapa yang dulu kita Maha ini belum kita bahas, ternyata di sini ya, bahwa kemarin itu di triwulan 2 berarti ya, triwulan 2 itu free cash flow-nya minus ya. Sekarang sudah plus, walaupun masih di 1%, berarti free cash flow-nya sudah oke, tetapi masih di rentang yang agak mengkhawatirkan juga ya. Terakhir, kepemilikan saham ini semuanya oke, dan bahkan ini baru 25% yang ada di bursa ya. Jadi permasalahan saya bahwa di sini saya tidak punya pembanding di triwulan 2 ya. Apa yang terjadi di triwulan 2 tidak punya pembanding. Jadi untuk sementara kita seperti ini ya. Perusahaan ini berada di valuasi wajar, kemudian dia growth, perusahaannya growth, berarti bagi yang ingin masuk di saham ini sebenarnya ya, ini bagi yang mau growth investing ya, capital gain ya, bahwa di sini bisa saja cuma di perusahaan yang untung besar itu ya, dia di valuasi wajar saja sudah bagus ya. Dan dividennya ini besar. Jadi istilahnya kalau mau beli saham ini termasuk yang bisa kita lakukan ya, bagi yang tadi bahwa kita mengejar capital gain ya. Tapi kalau menurut pemahaman saya pribadi ya, ini mau pemahaman saya pribadi ya, bahwa tadi kalau saya pribadi di sini ya, untuk valuasinya ini oke saja, tetapi karena PBB-nya sudah di 1,74 dia agak ketinggian ya. Saya sendiri tentu saja menunggu, saya menginginkan bahwa dengan harganya yang turun maka PBB-nya mungkin ke bawah lagi dari 1,7 ya, mungkin di bawah 1,4 lah. Maka kalau di bawah 1,4 mungkin ada potensi untuk bagger ya, seperti itu. Kalau di 1,7 bisa saja tadi sekitar 43%, tetapi yang kita inginkan tadi di valuasinya di sekitar 1,4 PBB-nya lah, seperti itu. Itu menurut pemikiran atau opini saya pribadi ya. Bagi Anda mengejar capital gain tadi, sayangnya saya tidak punya data ya. Misalnya di data sebelumnya IPS dan PBB-nya di bawah, mungkin bisa saja kita membeli. Tapi yang jelas bahwa memang ada perbaikan data ya. Seperti itu yang saya pahami untuk saham yang kedua atau Maha ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, KKGI, Resource Alam Indonesia ya. Kalau tidak salah ini juga bergerak di bidang batu bara ya.
kita punya 3 data, yaitu triwulan 1, 2, dan 3. Semuanya ini menurut data bahwa semua datanya ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama. Kemudian kita cek lagi dari segi perkembangan perusahaannya, bahwa ada peningkatan modal, permodalannya ada peningkatan, kemudian juga IPS-nya ada peningkatan. Berarti ini sejalan ya. Harganya juga meningkat. Kemudian aset lancarnya fluktuatif, hutang meningkat sedikit ya. Kemudian hutang tak berbunga ini berkurang. Kepemilikan masyarakat makin lama makin berkurang. Ini berarti kalau masyarakat makin berkurang, mungkin saja nanti harganya bisa semakin naik ya, karena biasanya kepemilikan yang berkurang dari retail bisa men-trigger untuk harga yang lebih naik ya. Itu hanya opini saja ya. Lanjut kita akan bahas dari segi rasio. Keuntungannya di triwulan 1 18%, 82 triwulan 2 19, triwulan 3 ini 22. Berarti keuntungan bersihnya di sini ya sangat besar sekali. Maka kita akan masukkan dia nanti ke kategori growth ya, saham yang growth ya. Itu pemahaman saya ya. Selanjutnya bahwa harga sekarang ini sudah 10% di atas dari nilai bukunya ya. 10% di atas nilai bukunya ya. Berarti ini kalau kita mau mengejar ke PBP 2,5 masih ada sekitar 127% ya. Berarti di sini termasuk bisa saja ya. Kemudian dari segi valuasi ini murah ya. Karena apa? Harga sekarang ini 51% di bawah dari maksimal kita beli 1.100-an. Berarti di sini valuasinya murah dan dia ini bertumbuh wajah kuning ya, Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita beli sekarang itu kita punya diskon 51%, kemudian ada potensi untuk bagger ya. Terus perusahaan juga membagikan dividen yang besar 60% dan juga dividennya ini sekitar 12%, sangat besar sekali ya. Selanjutnya dari segi free cash flow, ketahanan perusahaan ya. Free cash flow-nya ini 24%, aset lancarnya 321, hutangnya aman ya. Kepemilikan juga kepemilikan ini cukup ya. Dan terakhir semua saham ini ada di bursa. Jadi kita ambil kesimpulan awal untuk perusahaan ini ya, bahwa secara umum dari valuasi ya semuanya ini bagus ya. Kemudian untuk data ini saya mengambil kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini layak invest ya, layak untuk kita investasi. Ini secara umum ya, secara data yang kita dapatkan perusahaannya ini growth ya, bertumbuh, kemudian valuasinya masih murah, keuntungannya sangat besar, valuasinya sangat murah, dividennya besar ya, kemudian ketahanannya oke, kepemilikannya juga bagus ya. Akhirnya saya ini pribadi adalah layak invest ya. Tinggal langkah selanjutnya adalah seperti biasa, silahkan lakukan cek GCG perusahaan, apakah perusahaan ini punya track record yang bagus. Bila dia bagus berarti silahkan dilanjut. Bila track recordnya ya tidak bagus, maka silahkan tidak untuk dilanjutkan ya. Dan boleh juga untuk dicek juga dari segi
teknikalnya dari segi pergerakan harganya apakah juga di support atau di bawah ya. Itu untuk konfirmasi saja lagi ya. Walaupun sebenarnya investor ya itu tidak melihat harga, tetapi boleh juga kalau sambil-sambil ngecek ke teknikalnya ya. Jadi secara umum seperti itu pandangan kita terhadap saham KKGI ini ya. Kalau kita lihat dari segi dari segi book value dan EPS itu ada peningkatan. Baik, itu yang berikutnya. Jadi tadi kita bahas Smart, Maha, KKGI, dan terakhir kita akan bahas Suni ya. Suni atau Sunindo Pratama. Kita baru punya 2 data ya. Triwulan 1 dan triwulan 2 dan triwulan 3. Semua data ini memenuhi kriteria, tinggal kita cek per bidang. Dari segi book value ada peningkatan, IPS ada peningkatan, harga juga meningkat, kemudian aset lancar meningkat, hutang meningkat, hutang tak berbunga meningkat, ini semuanya meningkat ya. Berarti ada anomali ya kalau semuanya meningkat. Jadi hutang meningkat, valuasi meningkat, harga meningkat. Dari segi kepemilikan ini asing 18%, saham yang ada di bursa 24, asingnya 18, berarti asing di sini berpengaruh besar terhadap pergerakan harga ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio-rasio bahwa keuntungan di triwulan 1 dan di triwulan 2 ini 26%. Berarti keuntungannya ini lebih dari 10%, dan kita kategorikan saja ini perusahaannya growth ya. Karena dia 26% tadi perusahaannya growth ya. Kemudian cek lagi dari harga sekarang sudah 2,91 kali ya. Artinya perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor, sudah 2,9 kali. Artinya kalau target kita PBV 2,5 ini sudah terlewati ya. Namun karena ini perusahaan growth, maka kita ya kalau memang mau mengejar dari segi growth tadi, kita bisa cek lagi berikutnya. Maksimal beli kita 789, ini sama dengan 9% sudah lebih mahal. Tapi kalau 9% itu sebenarnya masih dalam kategori yang so-so saja ya. Jadi valuasinya mahal ini karena keuntungannya memang besar. Namun perusahaan membagikan dividen termasuk kecil ya, di 11% saja, sehingga dividen yieldnya baru 1%. Ini agak kurang nyambung sebenarnya ya. Kenapa? Karena keuntungannya terlalu kecil ya. Sini kita ganti ya, seperti itu ya. Perusahaannya untung besar, beli sekarang valuasinya sudah mahal, kemudian karena PBV 2,5 sudah terlewati, tapi karena dia growth kita coba cek lagi apakah bisa untuk mengejar capital gain. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini oke semua, bagus ya. Kemudian tadi kepemilikan juga bagus ya, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau melihat harga sekarang ini, kalau kita mengejar ke growth investing ya, growth investing ini valuasinya sedang bagus ya, book value meningkat, IPS-nya meningkat. Namun yang menjadi kekhawatiran kita adalah bahwa di sini dividennya yang kecil. Kalau kita mengejar capital gain bisa saja, tetapi kalau dia turun ya, maka dividen penahannya ini tidak cukup ya, hanya 1%. Kecuali kita bisa memastikan bahwa valuasinya selalu naik, mungkin dia juga akan naik ya, seperti itu. Jadi
Kalau misalnya Anda mau mengejar capital gain di sini ya bisa saja, tapi tadi apabila di triwulan berikutnya misalnya dia akan turun, IPS dan book value-nya turun, maka harganya juga akan turun ya. Namun kalau menurut opini saya pribadi, maka tentu saja saya akan seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa untuk perusahaan growth kita akan menunggu ke harga wajarnya ya. Otomatis di sini kita akan menunggu harga ya. Plus lagi ya, ini bukan hanya harga ya. Pertama harga, yang kedua di sini dividen. Kenapa? Karena dividennya termasuk kecil tadi ya. Jadi di sini ada dua concern kita. Bagi yang menurut pemahaman saya ya, bahwa saya akan menunggu di triwulan 4 apa yang akan terjadi lagi, bahwa kita menunggu harganya turun menuju ke valuasi ini valuasinya wajar dulu ya, menuju ke valuasi wajar. Menuju ke valuasi wajar ya, dan nanti juga menunggu dividennya membaik ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi bagi Anda yang mengejar capital gain tadi, bahwa sekarang ini IPS-nya naik dan book value-nya naik, tinggal diperhatikan. Tapi saya tidak atau bukan ahlinya di bidang itu, saya hanya bisa menyampaikan bagaimana tekniknya itu, Bu. Saya tidak menguasai ya. Baik, demikian pembahasan kita tentang 4 saham kali ini, yaitu Mark, Maha, KKGI, dan Suni ya. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.